Berikutnya kita akan bacakan dari penanya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya membuka usaha loket pembayaran cicilan leasing kendaraan atau rumah atau yang lainnya? Terkait dengan leasing, kita bisa buat skema. Umumnya kemudian leasing ini terjadi di showroom yang menjual sepeda atau kendaraan-kendaraan tertentu. Misalnya ada seorang pembeli ingin membeli sepeda motor, kemudian dia datang ke showroom, maka kemudian dia membayar sejumlah uang yang biasa dikenal dengan istilah DP. Kemudian diakadkanlah jual beli motor ini antara pembeli dengan showroom tersebut. Misalnya sepeda motor ini harganya 10 juta. Maka ketika membayar DP 1 juta, tentu masih ada kekurangan 9 juta. Kekurangan uang ini kemudian melibatkan pihak ketiga, bank atau koperasi. Kemudian kekurangan 9 juta tadi diajukan kepada koperasi atau bank ini untuk dibayar secara lunas. Maka dibayarlah uang 9 juta tadi sehingga lunas pembelian sepeda motor tadi dari showroom tersebut. Ketika ada keinginan pembeli untuk melunasi pembelian motor tadi, tentu bank atau koperasi ini membuat standar apakah memang layak dicairkan ataukah tidak. Maka kemudian diadakan checking dan seterusnya, sampai kemudian kalau di ACC maka kemudian dibayarkan uang 9 juta tadi. Ketika uang sudah dibayarkan, maka selesai pembayarannya dan tidak ada lagi tanggungan pembeli ini kepada showroom. Kemudian uang 9 juta yang dibayarkan oleh koperasi tadi atau bank, maka kemudian oleh pembeli diangsur. Tentu angsurannya tidak 9 juta, akan bertambah sesuai dengan termin waktu yang akan dibayarkannya. Misalnya 9 juta kemudian bisa dibayar sampai 15 juta dan seterusnya. Kalau skema leasing adalah seperti ini, maka ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena hakikatnya adalah ada akad utang piutang antara leasing antara pihak bank atau koperasi dengan pembeli, yaitu uang 9 juta tadi kemudian dikembalikan dengan uang yang berlebih. Maka uang 9 juta yang akadnya utang kemudian dikembalikan dengan jumlah lebih 15 atau mungkin berapa juta, maka kemudian lebihannya inilah riba. Untuk itu kalau kita membuka usaha leasing dengan model skema seperti ini dan kita menjadi satu tempat jasa untuk membayar dari pembeli kepada bank tersebut, maka ini dilarang karena hakikatnya kita bermuamalah dengan orang-orang atau kelompok yang kemudian melakukan transaksi riba. Setidaknya kita melakukan transaksi dengan orang yang dalam pusaran riba ini. Untuk itu berarti kita akan mengetahui bahwa ini adalah transaksi riba dan kita masuk di dalamnya. Sehingga kalau kita membuka usaha cicilan tadi ya, kemudian ada unsur ribanya, maka hakikatnya ini dilarang. Tetapi kemudian kalau akadnya menggunakan akad syariah, misalnya menggunakan akad murabahah, yang maknanya ketika terjadi akad barangnya harus dimiliki dulu sama koperasi, kemudian dijual kembali kepada pembeli, tidak ada unsur ribanya, maka insya Allah kalau kita membuka toko untuk layanan tersebut, maka ini dibolehkan. Jadi selama transaksi itu ada unsur ribanya, maka kalau kita membantu melakukan transaksinya, maka kita masuk dalam kategori orang yang melakukan transaksi riba tadi. Dan ini yang kemudian dilarang. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.